Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat Mida dimanapun Anda berada, ya, dari Sabang sampai Merauke, kami ucapkan selamat bergabung kembali di konten kita kali ini, yaitu Qohwah, Qaulun wa Hikmah. Bersama saya Rizky Haidsul Haq, Ketua dari Yayasan Mitra Dai Indonesia. Sebelum kita memasuki bahasan Qohwah kita hari ini, saya ingin menjelaskan lagi, apa itu Qohwah? Qohwah adalah singkatan dari qaulun wa hikmah. Qaul artinya literatur atau perkataan-perkataan atau penjelasan-penjelasan, dan hikmah yang di dalamnya itu pastinya mengharapkan adanya hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil pada konten edukasi kita ini. Saya mengajak terus sahabat Mida sekalian, ayo dukung dan support kanal YouTube ini, Mida Channel ya, dengan cara like, ya, share, dan juga subscribe. Anda ada masukan atau ada doa-doa atau ada masukan dari konten-konten yang mau disampaikan, bisa ikut meramaikan kolom komentar yang ada di kanal YouTube kami. Jazakumullah khairan katsiran. Sahabat Mida sekalian, hari ini kita akan membahas lagi seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita ambil kisah-kisah dari para sahabat ini? Sebelum kita mengambil dari orang-orang yang jauh, kita ambil dari orang-orang yang terdekat dari Rasulullah. Pastinya orang-orang yang ada di sekeliling Rasulullah menyimpan banyak karakter yang berbeda, dan pastinya lebih menguatkan. Karena apa? Pastinya mereka hidup dan tinggal di zaman Rasulullah masih hidup. Yang hari ini kita akan bahas adalah seorang sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal. Beliau seorang sahabat yang dijuluki yang paling tahu mana yang halal dan mana yang haram. Artinya sahabat ini paling hati-hati tentang apa yang diharamkan dengan apa yang dihalalkan. Nah, ini beliau sangatlah hati-hati. Tatkala Rasulullah mengambil baiat dari orang-orang Ansor pada baiat Aqobah kedua, di antara para utusan yang terdiri atas 70 orang itu terdapat seorang anak muda dengan wajah berseri, pandangan menarik, dan gigi putih berkilau serta memikat perhatian. Dengan sikap dan ketenangannya, jika ia bicara, orang yang melihat akan semakin terpesona karenanya. Itulah dia Mu'adz bin Jabal. Lagi-lagi sahabat Rasulullah banyak diwarnai oleh kaum-kaum muda. Kalau kita sekarang nih kaum-kaum milenial yang ikut mewarnai awal-awal hadirnya Islam di muka bumi ini. Pastinya hadirnya pemuda yang taat akan keimanan, memiliki komitmen dalam menjalankan segala amanahnya, itu menjadi sebuah bekal yang bagus bagi Rasulullah untuk memperjuangkan agama kita sampai kita bisa menikmatinya sekarang ini. Jadi Mu'adz bin Jabal adalah seorang tokoh dari kalangan Ansor. Yang ikut berbaiat pada baiat Aqobah 2 hingga termasuk as-sabiqunal awwalun, golongan yang pertama masuk Islam. Orang yang lebih dahulu masuk Islam dengan keimanan serta keyakinannya seperti itu mustahil tidak akan turut bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap perjuangan. Pun demikian dengan Mu'adz. Tetapi kelebihannya yang paling menonjol dan keistimewaannya yang utama ialah kepahaman dan keahliannya dalam soal hukum. Nah, ini salah satu keunikan yang dimiliki oleh sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal. Beliau sangat pakar dan juga sangat memahami hukum-hukum yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keahliannya dalam fikih dan ilmu pengetahuan ini mencapai taraf yang menyebabkannya berhak menerima pujian dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sabdanya, umatku yang paling tahu persoalan yang halal dan yang haram ialah Mu'adz bin Jabal. Bayangkan kalau sampai sekelas Rasulullah menyatakan demikian, pastinya kualitas dan juga kapasitas seorang Mu'adz bin Jabal tidaklah diragukan lagi. Soal kecerdasan otak dan keberanian mengemukakan pendapat, Mu'adz hampir sama dengan Umar ibn Khattab. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimnya ke Yaman, beliau menanyainya, apa yang menjadi pedomanmu dalam mengadili sesuatu? Wahai Mu'adz, kitabullah. Bagaimana jika kamu tidak menemukan dalam kitabullah? Saya akan memutuskan dengan sunnatul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika tidak kamu menemukan dalam sunnah Rasulullah, saya pergunakan pikiranku
untuk berijtihad dan saya tidak akan berlaku sia-sia. Maka berseri-serilah wajah Rasulullah dan bersabda, segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan Rasulullah sebagaimana yang diridhoi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, kecintaan Mu'adz terhadap kitabullah dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menutup pintu untuk mengikuti buah pikirannya dan tidak menjadi penghalang bagi akalnya untuk memahami kebenaran-kebenaran dahsyat yang masih tersembunyi. Artinya beliau terus mencari dan terus memahami, bukan mencari tapi memahami apa yang disampaikan oleh kitabullah dan juga sunnah Rasulullah. Agar beliau bisa tepat dalam menentukan sebuah hukum. Itulah salah satu keunikan dan juga kelebihan keistimewaan dari seorang sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal. Kemampuan untuk berijtihad dan berani mengungkapkan otak dan kecerdasan inilah kemungkinan yang mengantarkan Mu'adz berhasil mencapai kejayaan dalam ilmu fikih dan mampu mengatasi persoalan saudara-saudaranya hingga dinyatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang paling tahu tentang yang halal dan yang haram. Cerita-cerita sejarah melukis dirinya sebagaimana adanya, yakni sebagai sosok yang berotak cemerlang dan menjadi penyuluh serta dapat memutuskan persoalan dengan sebaik-baiknya. Aizullah bin Abdillah menuturkan kepada kita sebuah kisah yang terjadi suatu hari. Di awal pemerintahan Khalifah Umar, ia masuk masjid bersama beberapa orang sahabat. Ia mengisahkan, aku duduk di suatu majelis yang dihadiri oleh lebih dari 30 orang. Masing-masing menyebutkan sebuah hadis yang mereka terima dari Rasulullah. Pada majelis yang berbentuk lingkaran itu ada seorang anak muda yang sangat tampan hingga manis warna kulitnya, hitam manis warna kulitnya, bersih manis tutur katanya, dan termuda usianya di antara mereka. Jika pada mereka terdapat keraguan tentang suatu hadis, mereka menanyakannya kepada anak muda itu dan ia pun segera memberikan fatwanya. Ia tidak pernah berbicara kecuali bila diminta. Tak kala majelis itu berakhir, aku mendekati anak muda itu dan menanyakan siapa namanya. Ia pun menjawab, saya adalah Mu'adz bin Jabal. Bahkan Mu'adz bin Jabal mengajarkan kepada kita bagaimana etika dalam bermajelis, etika dalam berkumpul. Ketika kita tidak diminta untuk bersuara, maka beliau tidak bersuara. Jika di situ memang ada hal yang perlu dia ucapkan, maka kembalilah menjadi karakter dia yang pemberani dalam mengutarakan pendapat-pendapatnya. Berikutnya Abu Muslim Al-Khawlani menuturkan, saya masuk ke Masjid Amah dan di dalamnya aku mendapati sejumlah orang tua sedang duduk dan di tengahnya mereka ada seorang anak muda yang berkilau giginya. Anak muda itu diam tidak bersuara, tetapi bila orang-orang itu merasa ragu tentang suatu masalah, mereka menoleh dan orang itu merasa ragu. Dan orang itu bertanya kepadanya, aku pun bertanya kepada teman karibku, siapakah orang itu? Ia menjawab, itulah dia Mu'adz bin Jabal. Dalam diriku timbul perasaan suka dan sayang kepadanya. Syarah bin Syuhaib tidak ketinggalan memberikan ulasan. Ia menceritakan bila para sahabat berbicara dan di antara mereka hadir Mu'adz bin Jabal, mereka pasti meminta pendapatnya karena kewibawaannya. Amirul Mukminin sendiri, Umar bin Al-Khattab, sering meminta pendapat dan buah pikirannya. Bahkan dalam salah satu peristiwa yang pada waktu itu ia memanfaatkan pendapat dan keahliannya dalam hukum, Umar pernah berkata, kalau bukan karena Mu'adz bin Jabal, Umar pasti celaka. Sampai sedemikian hati-hatinya Umar dalam menentukan sebuah keputusan, sehingga beliau berdiskusi khususnya kepada sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal. Mu'adz memang tidak memiliki otak yang terlatih dengan baik dan logika yang menawan, serta memuaskan lawan yang mengalir dengan tenang dan cermat. Di mana saja kita menjumpai namanya di celah-celah riwayat dan sejarah, kita akan mendapati ia sebagai orang yang selalu menjadi titik pusat lingkaran. Dimanapun ia duduk, orang-orang pun ramai mengelilinginya. Mu'adz adalah seorang pendiam. Ia tidak akan berbicara kecuali atas permintaan hadirin. Jika mereka berbeda pendapat dalam suatu hal, mereka menyerahkan perkara itu kepada Mu'adz untuk memutuskannya. Jika ia telah membuka suara, ia sebagaimana dilukiskan oleh salah seorang yang mengenalnya, seolah-olah dari mulutnya keluar cahaya dan mutiara.
Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Mu'az masih berada di Yaman, yakni sejak ia dikirim Nabi ke sana untuk membimbing kaum muslimin dan mengajari mereka tentang seluk-beluk agama Islam. Pada masa pemerintahan Abu Bakar, Mu'az kembali ke Yaman. Umar tahu bahwa Mu'az telah menjadi seorang yang kaya raya. Maka diusulkan Umar kepada khalifah agar kekayaannya itu dibagi dua. Tanpa menunggu jawaban Abu Bakar, Umar segera pergi ke rumah Mu'az dan mengumpulkan masalah tersebut. Mu'az adalah seorang yang bersih dan suci hatinya. Dan seandainya sekarang ia telah menjadi kaya raya, maka kekayaan itu diperolehnya secara halal. Tidak pernah diperolehnya secara haram. Bahkan juga tidak hendak menerima barang yang syubhat. Karena itu, usul Umar ditolaknya dan alasan yang diungkapkan mampu dipatahkannya dengan alasan pula, akhirnya Umar berpaling dan meninggalkannya. Keesokan harinya, Mu'az segera pergi ke rumah Umar. Saat ia tiba di sana, Umar dirangkul dan dipeluknya. Sementara air mata mengalir mendahului perkataannya. Ia berkata, tadi malam aku bermimpi memasuki kolam yang penuh dengan air. Hingga membuat saya cemas akan tenggelam. Untunglah Anda datang dan menyelamatkan saya, wahai Umar. Kemudian mereka bersama-sama pergi menemui Abu Bakar dan Mu'az meminta kepada khalifah untuk mengambil seperdua hartanya, namun Abu Bakar menjawab, aku tidak akan mengambil apapun darimu. Sekarang harta itu telah halal dan menjadi harta yang baik, kata Umar kepada Mu'az. Andai diketahui bahwa Mu'az memperoleh harta itu dari jalan yang tidak baik, tentu tidak satu dirham pun Abu Bakar yang saleh itu akan menyisakan baginya. Namun Umar tidak pula berbuat salah dengan melemparkan kecurigaan atau menaruh dugaan kepada Mu'az. Hal itu timbul tidak lebih karena masa itu merupakan masa gemilang, penuh dengan tokoh-tokoh utama yang berpacu mencapai ke puncak keutamaan. Di antara mereka adalah yang berjalan secara santai, tidak ubah bagi burung yang terbang berputar-putar, dan ada yang berlari cepat. Dan ada pula yang berlari lambat, namun semua berada dalam kafilah yang sama menuju pada kebaikan. Mu'az pindah ke Syria dan tinggal bersama penduduk setempat dan musafir yang berkunjung ke sana. Sebagai guru dan ahli hukum, tatkala Abu Ubaidah, amir di sana sekaligus sahabat karib Mu'az, meninggal dunia, ia diangkat oleh Amirul Mukminin Umar sebagai penggantinya di Syria. Tetapi baru beberapa bulan saja ia memegang jabatan itu, ia dipanggil Allah untuk menghadapnya dan dalam keadaan tunduk dan menyerahkan diri. Umar radhiyallahu an berkata, sekiranya saya mengangkat Mu'az sebagai pengganti, lalu ditanya oleh Allah mengapa saya mengangkatnya, saya akan menjawab, saya mendengar nabimu bersabda, bila ulama menghadap Allah, Mu'az pasti berada di antara mereka. Mengangkat sebagai pengganti yang dimaksud Umar di sini ialah pengganti sebagai khalifah bagi seluruh kaum muslimin, bukan kepala suatu negeri atau wilayah. Sebelum menghembuskan nafasnya yang terakhir, Umar pernah ditanyai orang, bagaimana jika Anda tetapkan pengganti Anda? Artinya Anda pilih sendiri orang yang akan menjadi khalifah itu. Lalu kami berbaiat dan menyetujuinya. Umar pun menjawab, seandainya Mu'az bin Jabal masih hidup, tentu saya angkat ia sebagai khalifah. Kemudian bila saya menghadap Allah Azza wa Jalla dan ditanya tentang pengangkatannya, siapa yang kamu angkat menjadi pemimpin bagi umat manusia? Aku akan menjawab, saya mengangkat Mu'az bin Jabal. Setelah mendengar Nabi bersabda, Mu'az bin Jabal adalah pemimpin golongan ulama pada hari kiamat. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Mu'az, demi Allah, aku sungguh sayang kepadamu. Jangan lupa setiap usai sholat ucapkanlah, ya Allah, bantulah diriku untuk selalu ingat dan syukur serta beribadah dengan ikhlas kepadamu. Doa yang tepat sekali. Ya Allah, bantulah diriku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mendesak manusia untuk memahami makna yang agung ini, yang maksudnya ialah bahwa tiada daya maupun upaya yang tidak tanpa bantuan maupun pertolongan kecuali dengan pertolongan dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang maha tinggi lagi maha besar. Mu'az mengerti dan memahami ajaran ini dan telah menerapkannya secara tepat. Pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Mu'az dan bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu pagi ini, wahai Mu'az? Aku menghadapi pagi ini sebagai orang beriman, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Setiap kebenaran ada hakikatnya. Lantas apa hakikat keimananmu? Setiap berada di pagi hari, aku menyangka tidak akan menemui lagi waktu sore. Setiap berada di waktu sore, aku menyangka tidak akan mencapai waktu pagi lagi. Tiada satu langkah pun yang kulangkahkan kecuali aku menyangka tiada akan diiringi lagi dengan langkah lainnya. Seolah-olah kesaksian setiap umat jatuh berlutut, dipanggil melihat buku catatannya, dan aku seolah-olah menyaksikan penduduk surga menikmati kesenangan surga, sedangkan penduduk neraka menderita siksa di dalamnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, engkau memang mengetahuinya, karena itu peganglah kuat-kuat dan janganlah engkau lepaskan. Ternyata memang benar bahwa Muaz telah menyerahkan seluruh jiwa raganya dan nasibnya kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga tidak satu pun yang tampak olehnya kecuali hanyalah dia. Tepat sekali gambaran yang diberikan Ibnu Mas'ud tentang kepribadiannya. Muaz adalah seorang hamba yang tunduk kepada Allah dan berpegang teguh kepada agamanya. Kami menganggap Muaz serupa dengan Nabi Ibrahim. Muaz senantiasa menyeru manusia untuk mencapai ilmu dan berzikir kepada Allah. Dia pun menghimbau mereka agar mencari ilmu yang benar lagi bermanfaat. Ia berkata, waspadalah terhadap ketergelinciran orang yang berilmu. Kenalilah kebenaran itu dengan kebenaran pula, karena kebenaran itu mempunyai cahaya. Menurut Muaz, ibadah itu hendaklah kita lakukan dengan cermat dan jangan berlebihan. Suatu hari salah seorang muslim meminta kepadanya agar diberi pelajaran. Apakah Anda bersedia mematuhi bila saya ajarkan? Tanya Muaz. Sungguh saya sangat berharap akan menaati Anda, ujar orang itu. Muaz berkata kepadanya, berpuasalah namun jangan lupa berbuka. Lakukanlah sholat dan tidurlah. Berusaha mencari nafkah dan janganlah berbuat dosa. Janganlah kamu mati kecuali dalam beragama Islam, serta jauhilah doa dari orang yang teraniaya. Begitu realistisnya perkataan dan juga doa-doa dan juga ajaran yang disampaikan Muaz bin Jabal kepada orang yang ingin mendapatkan ilmu darinya. Menurut Muaz, ilmu itu ialah mengenal dan beramal. Katanya, pelajarilah agar ilmu yang kalian minati, tetapi Allah tidak akan memberi kalian manfaat dengan ilmu itu sebelum kalian mengamalkannya lebih dulu. Baginya iman dan zikir kepada Allah ialah selalu siap siaga demi kebesarannya dan pengawasan yang tidak putus-putus terhadap kegiatan jiwa. Al-Aswad bin Hilal berkata, kami berjalan bersama Muaz, maka ia berkata kepada kami, marilah kita duduk sebentar untuk merenungi keimanan kita. Sampai mana keimanan kita dalam proses tugas yang diberikan ini. Mungkin sikap dan pendirian itu terdorong oleh semangat jiwa dan pikiran yang tiada mau diam dan selalu bergejolak sesuai dengan pendiriannya yang pernah ia kemukakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa tiada satu langkah pun yang ia langkahkan kecuali timbul sangkaan bahwa ia tidak akan mengikutinya lagi dengan langkah berikutnya. Artinya dia menjalani hari-hari benar-benar dengan berserah diri kepada Allah. Yang dia lakukan benar-benar dengan keyakinan bahwasanya ke depan belum tentu dia bisa melakukan hal baik yang mungkin hari ini dia lakukan. Hal itu ialah karena tenggelamnya dalam ingat Allah dan kesibukannya dalam meneliti dan mengoreksi dirinya. Sekarang tibalah ajalnya Muaz dipanggil menghadap Allah dan dalam sakaratul maut. Muncullah dari bawah sadarnya hakikat segala yang bernyawa ini. Dan seandainya ia dapat berbicara dan mengalirlah dari lisannya kata-kata yang dapat menyimpulkan urusan dan kehidupannya. Pada detik-detik tersebut Muaz mengucapkan perkataan yang menyingkapkan dirinya sebagai seorang mukmin besar. Dengan pandangan menatap tajam ke arah langit, Muaz bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dengan ungkapan, ya Allah, sesungguhnya sama sekali aku ini takut kepadamu. Tetapi hari ini aku mengharapmu. Ya Allah, engkau mengetahui bahwa aku ini tidaklah mencintai dunia demi yang mengalirkan air sungai dan menanam kayu-kayuan. Tetapi hanyalah untuk menutup hawa di kala panas. Dan menghadapi saat-saat yang gawat untuk menambah ilmu pengetahuan, keimanan, dan ketaatan. Ia lalu mengulurkan tangannya seolah-olah hendak bersalaman dengan maut.
dan dalam keberangkatannya ke alam gaib masih sempat ia mengatakan, "Selamat datang wahai maut, kekasih tiba di pelukan." Nyawa Mu'az pun melayang menghadap Allah. Kita semua kepunyaan Allah dan kita akan kembali juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Mida yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kisah yang singkat ini dari seorang sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang bernama Mu'az bin Jabal radhiyallahu an. Walaupun kisahnya singkat tapi penuh akan syarat makna kepada kita semua bagaimana menjadi seorang mukmin yang besar. Jadi dikisahkan bahwasanya Mu'az bin Jabal adalah seorang mukmin yang besar. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dan juga hikmah dari kisah seorang Mu'az bin Jabal ini? Yang pertama, pastilah kita sebagai seorang pemuda harus menanamkan ketakwaan yang kuat dan juga pondasi yang kuat pada diri kita untuk terus meluruskan niat kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika itu sudah menjadi landasan bagi diri kita, cabang keilmuan apapun atau ilmu apapun yang kita akan ambil, semua akan dilandasi oleh ketakwaan kepada Allah. Terbukti seorang Mu'az dengan pemahamannya dengan keimanannya dia bisa menghadirkan pemahaman yang tidak bersimpangan dari apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau seorang yang cerdas tidak dilandasi dengan keimanan yang kuat, pastinya dia justru malah akan menghadirkan fatwa-fatwa atau malah akan menghadirkan sebuah masukan ilmu-ilmu penjelasan yang justru tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika dia memiliki sebuah keilmuan, dia malah makin merunduk. Bagaimana seorang Mu'az bin Jabal, walaupun dia hadir di majelis-majelis ilmu yang di dalamnya banyak orang-orang yang lebih tua di atasnya, tapi dengan sifat tawaduknya, dengan sifat rendah dirinya, bukan rendah diri, tidak menyombongkan dirinya, menjadikan dia malah orang yang berwibawa. Setiap ada hal-hal yang berselisih di antaranya orang-orang ketika itu, dikembalikanlah masalah itu kepada seorang Mu'az bin Jabal. Semakin berisi, semakin merunduk, ibarat filosof sebuah padi. Makin berisi, makin merunduk. Tapi tetap menjaga basic atau asas-asas keilmuan yang dilandasi dengan keimanan. Itu merupakan sebuah kunci yang penting. Di lain sisi, Mu'az bin Jabal adalah seorang sahabat yang siap menerima segala konsekuensi dari segala keimanannya. Tapi tidak pernah melupakan hak pada dirinya. Bagaimana tadi seorang Mu'az menjelaskan kepada orang yang ingin diberikan sebuah ilmu atau insight dari dia, beliau mengatakan apa? Ketika kita sholat, jangan lupa beristirahat. Ketika kita berpuasa, jangan lupa berbuka. Itu merupakan sebuah korelasi dari sebuah keimanan dan juga praktek di dalam lapangan. Jangan terlalu berlebihan dan juga jangan terlalu melupakan hak-hak pada diri kita. Dan yang terakhir, semangatlah kita dalam menuntut ilmu sebagaimana seorang Mu'az bin Jabal menjadikan semua hari-harinya adalah hari-hari yang memang dia jalani penuh dengan kepasrahan kepada Allah. Dia mengatakan bahwasanya belum tentu langkah yang dia ambil ini akan disambut dengan langkah-langkah selanjutnya. Maka dia terus berfastabiqul khairat, terus berlomba-lomba dalam kebaikan, baik dalam menuntut ilmu maupun dalam hal-hal lainnya. Sampai Allah Subhanahu wa taala memanggilnya, dan semoga sahabat ini yang bernama Mu'az bin Jabal menjadi contoh bagi kita untuk lebih meningkatkan kapasitas diri kita sebagai seorang mukmin yang bertakwa, lagi cerdas dan juga penuh dengan keimanan. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan tentang pelajaran yang bisa kita ambil dari seorang sahabat yang bernama Mu'az bin Jabal dalam konten Qohwah ini, Qaulun wa Hikmah. Semoga apa yang tadi disampaikan menghadirkan manfaat untuk sahabat Mida semua. Mohon maaf apabila ada tutur kata atau penyampaian yang kurang berkenan. Tapi tetap kami mengharap support dari sahabat Mida sekalian. Ayo dukung dan support terus kanal YouTube ini dengan cara like video-video yang ada di konten Mida Channel. Dan juga jangan lupa di komen kalau ada masukan-masukan, catatan-catatan, welcome. Kami sangat menerima sekali masukan-masukan dari sahabat Mida sekalian. Dan juga jangan lupa di-share kepada sahabat-sahabat atau jejaring sahabat Mida semua agar manfaatnya bisa terus dirasakan oleh orang banyak. Dan yang terakhir, jangan lupa di subscribe agar kanal ini semakin berkembang.
dan juga itu menjadi pahala jariah buat sahabat Midas sekalian. Saya Rizky Hain Sulhak, Ketua dari Yayasan Mitra Dai Indonesia. Mohon maaf sekali lagi apabila ada tutur kata atau penyampaian yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita ketemu lagi di sesi selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.